Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas soal tugas getaran harmonis sederhana yang sudah pernah saya tugaskan sebelumnya. Oke, langsung saja. Yang pertama akan kita bahas yang nomor 1. Ya. Di soal nomor 1 ini diberikan sebuah pegas yang memiliki tetapan 8 Newton per meter. Atau ini adalah K, ya. K sama dengan 8 Newton per meter. Nah, berapa berat benda? Ya, berat benda itu W, jadi W-nya ditanyakan. Berapa berat benda yang digantung pada pegas supaya periodenya 1 sekon. Periode itu adalah T. T-nya 1 detik, 1 sekon. Dengan percepatan gravitasi G 9,8 meter per sekon kuadrat dan P kuadrat sama dengan 9,8. Oke. Nah, di sini diketahui tetapan pegas atau konstanta pegas 8 Newton per meter dan juga periode getaran pegas itu 1 detik. Ditanyakan berat bandulnya. Ya, berat bandulnya berapa? Nah, kita tahu sendiri bahwa periode getaran suatu pegas pada gerak harmonik sederhana itu besarnya adalah 2pi ya, akar M per K. Ya, jadi periode getaran suatu pegas itu dipengaruhi oleh massa bandul ya dan juga konstanta pegas. Nah, sehingga kalau yang ditanyakan adalah berat bandulnya, berarti harus kita cari dulu massa bandulnya M. Ya, dengan rumus ini. Ya, kita masukkan saja yang diketahui ke dalam rumus ini. Periode T-nya 1 sekon berarti 1 itu sama dengan 2pi akar M kita cari per K-nya adalah 8. Nah, supaya M-nya ketemu, nah berarti kan ini akarnya harus dihilangkan dulu. Nah, akar supaya hilang, kita kuadratkan. Kuadratkan atau pangkat 2. Ya, pangkatkan 2. Sehingga 1 kalau dipangkatkan 2 tetap 1. 2 kalau pangkat 2 jadi 4. Pi dipangkatkan 2 jadi pi kuadrat. Terus akarnya jadi hilang ya. Tinggal sisa M per 8. Nah, ini bisa kalian coret 4 dan 8-nya. Sisa 2 di bawah. Ya. Sehingga ya 2 ya kita bisa pindah ke sini, pindah ruas ke kiri. Yang tadinya di penyebut menjadi di pembilang, tadinya di bawah menjadi di atas. Sehingga ketemu 2 sama dengan pi kuadrat kali M. Nah, berarti ya kita teruskan di sini ya. M-nya sama dengan, nah, pi kuadratnya kita pindah ruas ke sini. 2 per pi kuadrat. Atau, nah tadi pi kuadratnya diketahui 9,8. Berarti 2 per 9,8. Ini masanya dalam satuan kilogram. Nah, yang ditanyakan adalah berat benda. Berat itu adalah W. Itu sama dengan massa kali percepatan gravitasi. Berarti beratnya adalah, nah tinggal kalikan 2 per 9,8 yang tadi kita ketemu, tadi kita dapat, dikali G-nya 9,8. Nah, ini tinggal kita coret. Berarti beratnya sama dengan 2 Newton. Nah, mudah bukan? Ini adalah jawaban dari soal nomor 1. Ya, ingat. Periode getaran suatu pegas hanya dipengaruhi oleh massa dan juga konstanta pegas. Rumusnya T sama dengan 2pi
akar M per K. Kalau yang ditanyakan frekuensi berarti tinggal dibalik. F sama dengan 1/2 pi akar K per M. Tinggal dibalik ya, karena periode itu adalah seperfrekuensi. Begitu sebaliknya, frekuensi adalah seperperiode. Tuh. Oke. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda hubungi saya lewat Japri, lewat WA ya. Oke, kita lanjutkan soal yang nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini, bendanya adalah ayunan ya, atau bandul matematis nama lainnya, yang gambarnya seperti ini. Nih, terus kalau ini titik seimbangnya, nah saya punya bandul nih diketali, kemudian dilepas dari sini, maka nanti bandulnya akan bolak-balik, bergerak bolak-balik. Nah, ini juga termasuk gerak harmonis sederhana atau getaran harmonik sederhana. Nah, di sini di soal nomor 2 diketahui, ayunan bergerak bolak-balik 5 kali dalam 10 detik. Artinya, jumlah bolak-baliknya, jumlah getarannya adalah 5. Waktunya adalah 10 detik. Nah, dari sini bisa kita tahu ya, bahwa frekuensi getaran, ya, frekuensi itu jumlah getaran tiap detik ya, itu adalah 5/10 atau 0,5 Hz. Itu frekuensinya. Kalau periodenya, nah periode itu waktu yang dibutuhkan 1 kali getaran. Nah, kalau 5 kali getaran butuh waktu 10 detik, berarti ya 1 kali getaran ya berarti 10 dibagi 5. Ya, T bagi N. 10 bagi 5. Hasilnya adalah 2 detik atau 2 sekon. Oke. Nah, kemudian ditanyakan panjang tali ayunan berapa meter? Panjang tali ayunan itu ini. Ini L. Berapa meter? Jika gravitasinya 9,8 dan pi kuadratnya juga 9,8. Nah, untuk periode ayunan, ya, periode ayunan ataupun frekuensi getaran pada ayunan itu hanya dipengaruhi oleh panjang tali dan juga percepatan gravitasi di tempat ayunan itu berada. Ya, jadi walaupun di sini ada bandul, ya, mempunyai massa yang sangat besar sekali atau massanya kecil sekali, nah, bandul ini, besar kecilnya bandul ini tidak akan berpengaruh pada periode atau frekuensi getaran, karena periode getaran bandul hanya dipengaruhi oleh panjang tali dan juga percepatan gravitasi. Ya, T sama dengan 2pi akar L per G. Nah, begitu sebaliknya frekuensi, kebalikan dari periode adalah 1/2pi akar G per L. Ya. Nih. Nah, sekarang kembali lagi ke soal, disuruh mencari panjang tali. Ya, diketahui ini. Nah, Anda bebas mau pakai rumus yang frekuensi atau periode sama saja. Ya, kita coba pakai rumus yang periode. T sama dengan 2pi akar L per G. Berarti T-nya 2 sama dengan ya, 2pi akar L yang kita cari, G-nya 9,8. 2 di ruas kiri dan ruas kanan bisa kita coret. Ya, sehingga ini menjadi 1 ya. Nah, kemudian supaya akarnya hilang diapakan? Dikuadratkan, dipangkatkan 2. 1 tetap 1, pi menjadi pi kuadrat, dan akarnya hilang jadi L per 9,8 G-nya.
Karena pi kuadratnya 9,8 juga, berarti kan ini bisa kita coret juga. Ya, sehingga kita dapat 1 sama dengan L. Atau panjang talinya adalah 1 meter. Nah, seperti ini. Nah, mudah kan? Nah, ini soal mengenai bandul matematis atau ayunan ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Untuk soal nomor 3 ini, ya, kita punya pegas. Nah, sebuah pegas diregangkan 5 cm, kemudian dilepaskan. Jadi, gini. Jadi, misalkan saya punya pegas seperti ini. Nah, ini keadaan setimbang. Pegas ini saya tarik, saya regangkan ya sampai sini misalkan. Saya tarik ke sana 5 cm. Kemudian dilepas. Apa yang terjadi kalau pegas ditarik dan dilepas? Maka balok ini akan kembali lagi ke sana. Nah, kalau misalkan ini titik seimbangnya, setelah ditarik dan dilepas, maka balok tidak hanya berhenti sampai sini, tetapi dia akan terus menekan pegas ke sana sampai titik maksimal ya, sama 5 cm juga. Ya, sampai sini. Nah, kemudian sampai sini akan kembali lagi ke kanan dan begitu seterusnya sehingga timbul yang namanya getaran atau gerak osilasi. Nah, inilah yang dinamakan getaran harmonis ya. Nah, di sini bekas diregangkan 5 cm, berarti amplitudonya itu sama dengan 5 cm. Amplitudo itu simpangan terjauh ya. Nah, bergetar 30 kali dalam 10 detik sama seperti tadi. N sama dengan 30, T sama dengan 10. Dari sini kita dapat informasi bahwa frekuensinya adalah N per T atau 30 bagi 10 yaitu 3 Hz. Dan periodenya itu kebalikannya T per N atau 10 per 30 atau 1/3 detik atau sekon. Nah, disuruh mencari persamaan simpangan getaran. Nah, persamaan simpangan getaran itu dinyatakan dalam persamaan sinus, yaitu Y sama dengan A sin theta. Ya, ini adalah persamaan sinus. Y ini adalah simpangan, A adalah amplitudo, theta ini namanya sudut fase. Nah, gimana cara mencari theta? Nah, tinggal theta itu adalah sama dengan omega kali T. Sehingga persamaan bisa kita buat menjadi A sin omega T. Gitu. Ini adalah pokok persamaan umum getaran. Ya, Y sama dengan A sin omega T. Nah, sekarang kalau sangkut pautnya dengan soal yang diberikan, berarti kan A-nya itu 5 cm, tinggal kita masukkan di sini. Omega itu adalah kecepatan sudut getaran. Nah, rumusnya adalah 2pi bagi periode atau 2pi kali frekuensi. Ya, ini adalah kecepatan sudut. Satuannya nanti radian per sekon. Ya. Kalian kan sudah pernah belajar toh? Radian itu adalah salah satu satuan dari sudut, di mana 2pi radian itu sama dengan 360 derajat atau 1 putaran. Nah, jadi kecepatan sudut itu biasanya dinyatakan dalam satuan rad per sekon, radian per sekon. Radian itu termasuk satuan sudut. Nah, sekarang kalau kita menilik soal yang tadi, frekuensinya 3 Hz, ya, F-nya 3 Hz, berarti omeganya bisa kita cari sama dengan 2pi kali
3 atau 6pi. Nah, kalau kita buat persamaan getarannya, tinggal Y sama dengan A, ya, A-nya tadi 5 cm. Ya, sin omeganya 6pi kali T. Sudah. Ini adalah persamaan getaran di soal nomor 3 ini. Ya, jadi cukup Y sama dengan A sin 6pi-T. Ditambahi keterangan Y dan A itu dalam sentimeter. Nah, tadi kan 5-nya sentimeter. Kemudian T itu waktu dalam satuan sekon atau, nah, ataunya jangan pakai per ya, nanti enggak rancu, atau detik. Nah, ini jawaban dari soal yang nomor 3. Kita lanjut. Di soal nomor 4, nah masih sangkut pautnya dengan persamaan getaran. Ya, tetapi di sini kita disuruh mencari kelajuan benda. Nah, di sini ada persamaan gerak harmonik sederhana, ya, diberikan oleh X sama dengan 3 sin pi per 6T. Nah, X-nya itu adalah simpangan dalam meter dan T dalam sekon. Nah, jadi untuk persamaan getaran itu tidak melulu Y sama dengan. Ya, bisa juga X sama dengan. Karena yang penting ini adalah simpangan. Nah, kalau persamaannya Y sama dengan, berarti getarannya arahnya sumbu Y naik turun. Ya, naik turun. Jadi ke atas dan ke bawah. Tetapi kalau X, ya, arah getarannya ya sumbu X, arah sumbu X. Bisa ke kanan dan ke kiri. Ini kalau persamaannya X sama dengan. Nah, di sini disuruh mencari persamaan kecepatan. Oke. Nah, kalau kalian sudah pernah belajar mengenai diferensial atau turunan, sebenarnya untuk mencari kecepatan dan percepatan itu cukup Anda turunkan saja dari persamaan posisi. Anda tidak usah menghafalkan rumus. Jadi, misalkan saya punya persamaan posisi X sama dengan ini, 3 sin ya, omega T, ya, omega T. Nah, ini saya buat umum saja, 3-nya saya ganti dengan A. Nah, misalkan saya punya persamaan simpangan atau posisi X sama dengan A sin omega T. Maka untuk kecepatan, persamaan kecepatan atau kelajuan getaran, itu tinggal saya turunkan, ya. Jadi V itu turunan dari persamaan simpangan. Nah, diferensial atau turunan itu simbolnya gini, dx per dt. Nah, jadi ini saya turunkan terhadap T. Ya, menjadi A sin kalau diturunkan menjadi cos omega T. Nah, karena di dalam ini di dalam sin ada omega T, ini juga harus kita turunkan omega kali T kalau diturunkan menjadi omega. Jadi kali omega. Nah, sehingga A kali cos omega T kali omega. Rumusnya maka menjadi omega A cos omega T. Omega A cos omega T. Nah, ini persamaan kecepatan. Ini yang atas persamaan simpangan atau posisi. Ya, jadi rumusnya seperti ini. Nah, kalau Anda tidak paham cara penurunannya, ya boleh Anda hafalkan langsung. Ya, V itu sama dengan omega kali A kali cos omega T. Nah, kalau percepatan gimana? Kalau percepatan, ya sekalian ini nanti buat menjawab yang soal nomor 5 ya, saya jelaskan di sini sekalian nggak apa-apa. Percepatan ya turunan dari kecepatan, jadi dv per dt. Nah, jadi ini diturunkan lagi. Ya, omega A tetap, cos itu kalau diturunkan menjadi minus sin. Nah, omega T. Nah, di sini masih ada omega T di dalam, diturunkan menjadi
omega. Nah, ini kalau dikalikan ya, omega kali A kali minus sin omega T dikali omega, maka akan menjadi minus omega kuadrat A sin omega T. Nah, kenapa percepatannya minus? Nah, karena ketika bandul pegas itu bergerak itu sifatnya dia diperlambat. Ya, jadi tadi, nah ada gambar bekas ini. Misalkan dia bergerak ke kanan, ya, bergerak ke kanan, maka dia percepatannya adalah diperlambat. Ya, ada percepatan ke kiri melawan arah gerak, sehingga dia geraknya diperlambat. Nah, ketika dia bergerak ke kiri dari arah apa ini? Dari garis seimbang, maka dia akan memperoleh percepatan ke kanan, ya, sehingga nilai percepatan suatu getaran harmonis sederhana itu adalah minus, ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti kita pakai rumus yang ini. V sama dengan omega A cos omega T. Nah, berarti ya, oke, di sini ditanyakan pada saat T sama dengan 1 detik ya. Nanti kita masukkan T-nya 1. Ya, berarti tinggal kita masukkan angkanya. Omeganya itu pi per 6. Nah, omeganya pi per 6. Kita tulis pi per 6 kali A-nya 3. Nah, cos omeganya pi per 6 kali T-nya 1. Nah, berarti sudah segini aja ya, karena apapun yang dikalikan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, pi per 6 ini bisa Anda ubah menjadi satuan derajat. Ya. Nanti ya. Jadi ini kita coret dulu, 3 sama 6, akhirnya menjadi pi per 2. Nah, cos, nah, pi per 6 itu sama dengan ya 180 derajat dibagi 6. Itu 30 derajat. Ya. Pi itu kan sama dengan 180 derajat. Pi radian itu sama dengan 180 derajat. Nah, tadi kan satu putaran kan 2 pi, berarti kan kalau 1 pi itu setengah putaran, 180 derajat. Gitu. Sehingga V-nya menjadi, ya, saya pindah dulu, pi per 2 kali cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Sehingga V-nya adalah 1/4 pi akar 3. Satuannya meter per sekon. Nah, jawabannya cukup seperti ini saja. Nah, sudah benar. Anda tidak perlu mencari 1/4 kali pi kali akar 3 itu berapa. Enggak usah. Ya. Ini atau dibolak-balik gini. 1/4 akar 3 pi, gitu juga nggak apa-apa. Satuannya meter per sekon. Nah, ini adalah jawaban dari soal nomor 4. Oke. Kita lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 5. Ya. Di sini persamaan lagi, diberikan persamaan Y sama dengan 4 sin 6 pi T. Ya, cuman Y-nya dalam sentimeter dan T dalam sekon. Disuruh mencari percepatan maksimum getaran. Nah, di sini ada kata maksimumnya. Ya, ini ada kata maksimumnya. Nah, maksimum itu bagaimana ya? Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi, percepatan ya udah kita pakai rumus yang tadi. Yang ini.
Ini yang nomor 5. A sama dengan minus omega kuadrat A sin omega T. Saya tulis ke sana. Ya, jadi A percepatan A kecil. Ya. Kalau A besar itu amplitudo, kalau percepatan A kecil. A sama dengan minus, ya, minus omega kuadrat A kali sin omega T. A sin omega T itu kan Y atau simpangan. Ya, atau persamaan A ini bisa kita tulis seperti ini. Minus omega kuadrat kali Y. Nah, berarti ya udah tinggal kita masukkan saja. Minus omega. Omeganya itu yang angka yang ada di depan T. Berarti 6pi. 6pi kita kuadratkan karena ada kuadrat. Kali Y-nya A 4 sin 6pi T. Nah, kita hitung ya. 6pi kuadrat itu menjadi 36 pi kuadrat. 6 kuadrat itu kan 36. Ya. 36 kali 4 itu adalah 144. Jadi minus 144 pi kuadrat. Sin 6 pi T. Nah, ini A-nya. Jadi di sini masih ada T. Jadi nilai percepatan, ya, nggak hanya percepatan sih, bisa kecepatan, simpangan itu selalu ada T-nya, selalu dipengaruhi waktu. Ya, kenapa? Karena beda-beda, ya. Jadi kalau kita lihat pegas yang tadi atau bandul, nah yang ini, ketika misalkan waktunya 0, dia ada di sini, ya kan? Posisinya ada di sini. Berbeda ketika 1 detik, mungkin dia sudah bergerak sampai sini. Nah, beda juga dengan ketika 2 detik, mungkin dia sudah sampai sini. Sehingga besarnya simpangan ya atau posisi itu selalu dipengaruhi oleh waktu. Karena waktu yang berbeda menghasilkan simpangan yang berbeda. Begitu juga kecepatan dan juga percepatan, maka akan berbeda pula. Ya, sehingga ada T-nya. Nah, tetapi nilai T ini ada di dalam fungsi sinus. Ya, di mana sinus itu ya, nilainya hanya berkisar antara 0 sampai 1. Atau kalau memperhatikan arah, ya, nilainya hanya antara minus 1 sampai plus 1. Nah, tapi kalau besarnya kan cuma 0 sampai 1 ya. Kalau memperhatikan arah, dia nilainya hanya berkisar antara minus 1 sampai dengan plus 1. Ya, sehingga nilai maksimumnya itu adalah 1. Ya, sin berapapun, ya, sin apapun rumusnya di dalamnya ini, ya, itu nilainya tidak akan lebih dari 1. Ya. Sehingga nilai maksimalnya ini adalah 1. Sehingga Amax-nya, Amax itu sama aja dengan minus omega kuadrat A-nya saja ya. Minus omega kuadrat A-nya saja. Nah, ini saya tulis di sini. Minus omega kuadrat A. Kenapa? Karena yang sin ini nilai maksimalnya 1. Ya udah, 1 kali minus omega kuadrat A ya cuma minus omega kuadrat A. Berarti yang ini saja. Ya, sama dengan minus 144 ya. Kali pi kali pi kuadrat. Satuannya cm per sekon kuadrat. Ya, ingat tadi yang diberikan di sini ya dalam cm ya, sehingga satuannya adalah cm per sekon kuadrat. Udah cukup dalam bentuk seperti ini saja jawabannya. Ya. Kalau Anda mau hitung dilanjutkan nggak apa-apa. Anda gunakan pi itu sama dengan 22/7. Berarti pi kuadrat tinggal
Dikuadratkan ini 22 kuadrat berapa, dibagi 7 kuadrat berapa. Ya, atau pendekatannya adalah pi sama dengan 3,14. Nah, 22/7 itu kalau dihitung 3,14 bla 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 bla. Nah, yang sering digunakan hanya 2 angka di belakang koma, seperti itu. Nah, begitulah pembahasan untuk tugas getaran harmonik sederhana yang sudah pernah saya tugaskan di minggu sebelumnya ya. Nah, bagi yang belum mengerjakan, silahkan Anda kerjakan. Anda boleh mengerjakan dengan jawaban yang sudah saya berikan ini yang benar. Ya, mohon ditulis dengan rapi di buku catatan Anda. Ya, yang penting tetap mengerjakan dan mengumpulkan. Ya, nah bagi yang sudah terlanjur mengumpulkan, ya, mengerjakan dan mengumpulkan dengan jawabannya sendiri, walaupun jawabannya salah semua dan sudah dikumpulkan ke tim sebelum jatuh tempo waktu due date-nya, maka tetap nilainya akan lebih bagus daripada yang telat benar semua, ya. Yang jawabannya salah semua, ya, tetapi mengumpulkannya sebelum waktu pengumpulan habis akan mendapatkan nilai yang lebih bagus daripada yang benar semua tapi mengumpulkannya telat. Apalagi kalau tidak mengumpulkan sama sekali, maka nilainya 0. Nah, kalau nilainya banyak yang 0, maka bisa jadi Anda tidak akan naik kelas. Oleh karena itu, usahakan semua tugas Anda kerjakan. Ya, walaupun sekarang sudah telat, ya udah Anda penuhi saja. Nah, besok lagi jangan sampai telat ya, supaya nilainya tidak jeblok ya. Oke, tidak berlama-lama saya akhiri saja. Jika kalian mau bertanya ya, baik mengenai materi ini atau mengenai sin cos ini ya, trigonometri ya, silahkan kalian hubungi saya lewat WA ya, lewat Japri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.